Seberapa banyak saudara bergairah ketika tadi memuji Tuhan? Saudara bergairah memuji Tuhan? Saudara tahu nggak? Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, itulah waktu-waktu terbaik kita. Karena apa? Karena waktu kita memuji Tuhan, segala letih lesu beban berat kita diangkat oleh Tuhan. Segala kebingungan kita, segala hal yang membuat kita takut, ragu-ragu. Kita tahu Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Tuhan yang adalah panglima perang kita, yang adalah Allah kita yang perkasa, itu akan berperang ganti kita. Tidak ada lagi hal-hal yang perlu kita khawatirkan, karena kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mungkin ada yang baru pertama kali datang beribadah di sini. Ada yang baru pertama kali? Ada? Oh, ada satu Bapak di situ. Puji Tuhan. Nanti boleh kenalan sama beliau dan kita akan sambut. Tidak ada orang asing di sini. Ya, walaupun dari segala suku, bangsa dan bahasa semua ada, ya. Tapi kita percaya di dalam rumah Tuhan kita semua adalah keluarga Allah. Ya, kita adalah saudara, ya, yang diikat oleh darah Yesus, bukan oleh darah manusia. Jauh lebih kuat daripada darah manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bulan ini kita masih tetap dalam tema bagaimana kita rindu terus berkarya, bekerja di dalam kehidupan ini. Dan kita tahu apapun profesi kita, apapun posisi kita, kita tahu setiap pekerjaan kita itu ladangnya Tuhan. Amin. Apapun profesi kita, status kita apapun, kita harus percaya di mana Tuhan tempatkan kita, itu adalah ladang Tuhan. Ya, dan firman Tuhan mengatakan ladangnya itu sudah menguning. Ya, siap untuk dituai. Ya. Tapi sayangnya pekerjaannya yang sedikit. Kita mau mengambil bagian untuk menggenapi apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, bahwa kita mau terus bekerja di ladang Tuhan. Pernah dengar lagu ini? Pernah dengar? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Ia mengajar dan menopang. Katakan sama sebelahmu, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Amin. Siapa yang percaya ketika kau sadar dimanapun tempat kau berada itu ladang Tuhan, dan kau bekerja bukan hanya untuk cari nafkah, kau bekerja untuk menabur benih yang kekal, firman Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, hidupmu memancarkan kebenaran, percayalah Tuhan akan menyediakan semua yang kau perlukan. Karena memang kita bekerja itu karena Tuhan yang memilih kita. Bilang sama sebelahmu, kau tuh dipilih sama Tuhan. Kamu itu dipilih sama Tuhan. Bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Amin. Dan hari ini saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan berkenaan tentang sibuk vs produktif. Sibuk versus produktif. Kita akan lihat di Efesus 5 ayat 15 sampai 16, tapi sebenarnya ayat 17 nanti akan include. Dan kita lihat apa kata firman Tuhan di sana. Saudara bisa buka di ayat Efesus 5 ayat 15, 16, kita baca sama-sama. Sudah sampai di situ semua? Atau bisa ditampilkan? Ada ayatnya? Tidak ada? Ya. Sama-sama kita akan baca 2, 3.
Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Ya. Jadi kalau saudara ngeluh nih, kenapa ya hari-hari ini, aduh kok kayaknya susah banget, kok kayaknya gini, kayak gini gitu. Alkitab sudah mengatakan hari-hari ini jahat. Kenapa kita harus mengeluh? Kenapa kita harus kecewa? Kenapa tidak kita mengucap syukur? Dan kita percaya di dalam segala perkara yang sulit, justru itu memperkuat otot iman kita untuk terus bekerja. Untuk memiliki kesadaran bahwa kita ini lemah dan kita butuh Tuhan. Amin. Lihat wajah-wajah orang di sebelah kiri kananmu. Wajah-wajah yang butuh Tuhan. Apa yang butuh duit? Sorry to say, hari-hari ini orang lebih butuh duit daripada Tuhan. Dan kebanyakan orang yang seperti itu, hidupnya tidak akan pernah mengalami sukacita yang penuh. Karena seperti duit, seperti uang, itu fluktuasi nilainya. Naik turun, naik turun, naik turun, kayak roller coaster. Tapi kalau Tuhan rindu membawa kita terus naik, terus naik, terus naik. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita harus tahu dulu, saya beri judul ini sibuk versus produktif. Kita harus kenali dulu perbedaan antara sibuk dengan produktif. Mana yang lebih sering kita dengar kalau kita ngajak seseorang melakukan hal-hal yang baik yang dari Tuhan? Alasannya selalu apa kalau dia menolak? Apa alasannya? Ada nggak orang bilang, aku nggak bisa ikut karena aku sedang produktif. Sibuk, selalu ngomongnya sibuk inilah, sibuk itulah. Selalu aja ada alasan, terutama yang pertama itu adalah sibuk. Sibuk bahasa Inggris apa? Busy, B-U-S-Y. Ya. Being under Satan yoke, dibilang kalau orang-orang kasih istilah. Diikat dengan kesibukan. Saya selalu bilang sama pekerja-pekerja, kalau kau bekerja kepada bos yang melarang engkau beribadah, sampai engkau nggak bisa ibadah, kau ditugasi sampai nggak bisa ibadah, nggak ingat lagi waktu ibadah, bosmu itu adalah Fir'aun. Fir'aun modern. Percayalah. Baca baik-baik firman Tuhan, Alkitab. Dia Fir'aun itu. Dia tambahin terus tugasmu sampai kau nggak ingat sama Tuhan. Yang kau ingat hanya pekerjaan, pekerjaan, dan pekerjaan. Tapi sayangnya orang mainiari kata orang Palembang, ya, dengan budayanya yang yang senang dengan kesibukan, ya, apalagi menjamurnya istilah hustle culture, biar agak keren dikit lah, bukan kungfu hustle ya. Jadi budaya yang mengukur pencapaian, kesuksesan, prestasi, achievement, itu diukur dari berapa sibuknya orang itu. Ya. Dunia mengubah, men-shifting itu. Nah, pertanyaannya, apakah gaya hidup yang seperti itu yang perlu kita adopsi sebagai orang Kristen? Nah, kita kenali dulu perbedaannya antara sibuk dengan produktif. Lanjut.
Lanjut slide-nya. Nah, ini perbedaannya. Ya. Orang sibuk itu biasanya tidak berpikir dua kali. Pokoknya apa bayang dia nak digawikannya, dia pikir bagus, dia pikir menguntungkan, dia gawe ke. Dia kerjakan, tidak pikir dua kali. Tapi orang produktif selalu berpikir dua kali. Dia pikir baik-baik. Makanya Rasul Paulus katakan apa? Semua baik, tapi belum tentu berguna bagi kita. Halo? Yang kedua, kalau orang sibuk itu berfokusnya pada tindakan. Kalau orang produktif itu fokusnya sama kejelasan. Ini yang saya kerjakan ini jelas nggak ya? Jelas nggak membawa saya menjadi lebih baik secara pribadi? Menjadi saya lebih punya pengetahuan yang akan menolong saya untuk menghadapi masa-masa sulit ke depan, atau sekedar untuk pencapaian hidup. Yang ketiga, orang sibuk tidak mampu berbagi waktu. Diajak hal-hal yang baik, yang rohani terutama, dia sulit untuk bagi waktu. Bahkan dia sulit untuk bagi waktu untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk istrinya, bahkan untuk keluarganya yang lain. Tapi orang yang produktif mampu membagi waktunya. Halo? Dan yang berikutnya adalah suka mengumbar kegiatan yang padat. Oh, saya habis pelayanan sini, ngerjakan ini, proyek ini. Diumbar sama banyak orang. Tapi orang yang produktif, dia tidak suka ngumbar kegiatannya yang padat. Dia diam-diam baik. Tapi kita tahu orang ini buahnya banyak. Ada orang yang sibuk ngumbar pekerjaannya, pelayanannya, tapi kita lihat mana buahnya. Secara karakter nggak banyak berubah ini orang. Pelayanannya ya gitu-gitu aja. Terus mana jiwa-jiwa yang dia bawa? Terus mana muridnya? Dia muridin siapa? Tuhan bilang pergi jadikan semua bangsa murid, betul tidak? Untuk apa kita punya banyak pengetahuan firman Tuhan, tapi kita nggak pernah pergi untuk memberitakan Injil? Tidak pergi untuk memberitakannya, tidak memuridkan orang. Tidak ngajar orang lain tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Untuk apa kita tiap minggu beribadah? Untuk apa kita ada di dalam kelompok sel? Tapi kita menyibukkan diri dengan begitu banyak kegiatan di luar sana yang kelihatannya rohani, tapi nggak ngasilin apa-apa. Tapi diumbar-umbar. Wah, senang sekali. Kalau saya enggak lah. Mendingan kita belajar diem lah. Tapi orang tahu buah kita siapa. Satu tapi berkualitas. Daripada kita bolong, oh itu kan ini saya, oh itu hasil saya itu. Gak perlu. Satu orang jadi guncangkan dunia. Guncangkan kota itu. Halo? Gak semua bisa nangkep ini sebenarnya. Makanya saya penting sekali kita mengenali ini, perbedaan ini. Ya. Lanjut. Nah, ada di posisi mana kita sekarang? Ayo dong, tanya sebelahmu, ada di posisi mana kita? Kan ini pertanyaan kan? Di mana posisi kita? Apa kata Rasul Paulus tadi? Ya.
Kita dalam posisi sibuk atau produktif? Apa kata Rasul Paulus? Rasul Paulus mengatakan gini, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Artinya apa? Perhatikan benar-benar hidup kita. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal. Ada yang di sini mau dibilang orang bebal? Tetapi seperti orang arif. Mana arif? Angkat tangan dong. Oh, beruntung aku punya nama Arif. Mudah-mudahan sesuai dengan nama. Apalagi kalau nanti setelah menikah. Ya. Dan pergunakanlah, dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita harus ngerti nih, orang produktif itu, dia bertindak seperti orang arif yang tahu mempergunakan waktu yang ada. Karena nggak selamanya kita ini hidup, betul nggak? Kita nggak pernah tahu waktu hidup kita sampai kapan. Betul tidak? Ya. Kalau kita tahu waktu hidup kita ini tinggal berapa hari lagi atau berapa bulan lagi, pasti kita akan memilih hal-hal yang penting untuk kita kerjakan. Betul nggak? Saya mau tanya. Pasti kita memilih yang paling penting untuk kita kerjakan. Kita nggak akan main-main lagi, betul nggak? Nah tapi sayangnya banyak orang bilang, nanti saja, saya masih muda, saya masih panjang, umur saya masih... Saya kadang-kadang kalau sering mikir sendiri saya, kalau misalnya kalau tanya, kalau sudah mati mau kemana? Ke surga. Tapi kenapa tiap ulang tahun minta panjang umur? Kan saya sudah pernah kasih tahu, supaya apa? Supaya saya bisa dipakai Tuhan lebih banyak lagi untuk menyampaikan kabar baik. Kalau kita minta umur panjang, tujuannya cuma itu aja. Nah, pertanyaannya, untuk jadi orang yang produktif, apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita harus apa? Tuhan kan mau kita produktif ya. Kalau orang yang sibuk itu nggak menjamin dirinya produktif. Halo? Cara membedakannya mudah sebenarnya. Ya. Itu dapat dilihat dari hasilnya. Dari buahnya. Kelihatan progresnya. Dari buahnya kita bisa lihat. Hasil akan berbicara. Hasil nggak pernah nipu. Betul nggak? Kalau orang terus bergerak, kelihatannya bergerak, tapi nggak ngasilin apa-apa, itu yang dibilang orang sibuk. Ya. Sedangkan orang produktif, kemungkinan dia sibuk, tapi ada hasilnya. Ada hasil yang dapat diukur. Ada sesuatu yang dibuat, ada kemajuan, ada signifikan. Walaupun kelihatannya sedikit, tetap dia ada hasilnya. Ya. Orang sibuk itu ilustrasinya seperti orang lari di tempat. Tapi dia nggak kemana-mana. Kelihatannya bergerak, kelihatannya berkeringat, tapi dia tetap di tempat yang sama. Kan orang lari di tempat kan tempatnya tetap sama. Kalau orang produktif, itu orang yang berlari. Mereka bergerak, mereka berkeringat, tapi tidak berakhir di tempat yang sama.
dia mencapai tujuan dan tidak lagi berada di titik di mana dia mulai. Ada amin. Dia bergerak. Ya. Mengapa orang jadi sibuk tapi tidak produktif? Masalahnya satu, fokusnya keliru. Ujungnya orang-orang seperti ini capek, marah, iri nantinya sama orang lain. Ya. Bagi orang-orang yang fokusnya keliru, sibuk itu berhubungan dengan kerja terus, ya. Tapi dia lost focus. Kelihatannya dia banyak yang dia kerjakan, tapi hasilnya nggak ada gitu. Nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Rasul Paulus tuh pernah bilang gini, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wah, banyak orang sampai di situ aja titik. Baca ayat lanjutannya, tapi kalau aku hidup, aku harus bekerja menghasilkan buah. Bukankah Tuhan memilih kita untuk berbuah? Itu tandanya kita orang Kristen yang produktif. Ada buahnya. Ya, fokusnya keliru. Tapi orang yang produktif sesungguhnya dia menempatkan fokus yang tepat. Fokusnya itu tepat. Dia tahu mana yang penting dan dia berfokus di situ. Dia mampu mengalokasikan waktu dengan tepat dan mengalokasikan tugas-tugasnya secara efektif dalam rentang waktu tersebut. Hasilnya apa? Kemajuan, ya, dan hasil yang mudah dipantau. Kelihatan hasilnya. Reaksinya kelihatan, responnya kelihatan. Jadi energi dan waktunya tidak terbuang kemana-mana. Coba kita lihat sebentar sebelum saya bagikan tentang hidup yang seperti apa yang dimau Tuhan. Kita ingat cerita Marta dan Maria ya. Kalau cerita gini ya. Ingat nggak cerita Marta dan Maria? Pelajaran yang indah dari Marta dan Maria. Saudara bisa lihat sebentar di Lukas 10. Kan Yesus pada saat itu ada di rumah mereka, betul? Ngunjungin dua kakak beradik ini ya. Maria dan Marta. Maria, ngapain Maria? Sejak Yesus datang dia sambut, dia ngapain? Dia fokusnya ngapain? Dia fokusnya mendengarkan Yesus mengajar. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Betul tidak? Dan waktu dia sibuk sekali, fokusnya bukan Yesus, tapi fokusnya pelayanan. Apa yang terjadi? Dia kewalahan. Dia kerepotan. Dia merasa tidak ada orang yang bantu dia. Di sini aja kita mestinya sudah tahu fokus dia salah. Mana lebih penting? Sang empunya pelayanan dengan pelayanan. Dan dia marah, dia kecewa, dia mengeluh sama Tuhan. Tuhan suruh saudaraku bantu aku. Tidakkah kau lihat aku sibuk mempersiapkan makanan, minuman untuk melayani engkau? Tetapi apa jawab Yesus? Lihat jawab Yesus ya. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir. Lihat, kalau orang sibuk, orang lost focus, orang gak fokus lagi sama sang pemberi hidup.
sang pemberi pekerjaan dan pelayanan kita. Apa yang terjadi? Orang itu khawatir. Dan yang kedua, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Berarti Maria fokus dengan yang satu itu. Maria telah memilih, hidup ini memang pilihan. Memilih bagian yang terbaik. Bilang sama sebelahmu, pilihlah yang terbaik. Termasuk pasangan hidupmu kalau dia masih single. Jangan sibuk nyari-nyari. Dan apa dikatakan? Yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita Marta yang begitu sibuk dengan pekerjaannya, tapi lupa fokus sama Yesus? Sebaliknya, Maria telah memilih fokus dan mendengarkan Yesus mengajar, sehingga dia mendapat bagian yang terbaik dari pengajaran Yesus sendiri. Kan kita kan sudah bahas, tadi kan poinnya di Efesus 5 ayat 15-16 ya. Hal yang terpenting itu dibilang justru di ayat 17-nya. Makanya ini poin yang pertama. Coba lihat poin yang pertama. Hidup seperti orang arif. Nah, Maria ini hidupnya arif dia. Fokusnya jelas. Orang yang sibuk, dia fokus bukan pada kejelasan. Dia sibuk dengan pekerjaan, dengan tindakan. Tapi orang produktif dia fokus sama kejelasan. Ya. Ayat 17-nya dikatakan apa? Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tadi ayat yang sebelumnya dibilang jangan seperti orang bebal. Ini ditambah lagi sama Paulus, jangan kamu bodoh. Jangan-jangan kita ini sering ngomongin orang bodoh, kita sendiri ternyata bodoh dan bebal. Sebab apa? Ini loh yang penting. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari ayat ini apa yang tersirat? Artinya gini, jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Tapi lakukanlah hal yang paling penting, yaitu mengerti kehendak Tuhan. Maria produktif menggunakan waktunya dengan duduk mendengarkan Yesus. Saya percaya Maria punya prioritas yang benar. Amin. Saya nggak tahu, mungkin Maria mengikuti pengajaran Yesus dan Yesus berkali-kali ngomong, waktuku sudah dekat. Makanya waktu dia datang, Yesus datang ke rumahnya, Maria berpikir, ya, mungkin dia berpikir, oh mungkin waktu Tuhan sudah dekat. Dia kan berkali-kali mau ditangkap, betul nggak? Berkali-kali mau disesah, berkali-kali mau dianiaya, ya, berkali-kali mau dibunuh. Mungkin waktunya tinggal sebentar lagi. Makanya dia fokus hanya untuk mendengarkan dan fokus kepada Yesus. Tadi seperti saya bilang tadi, andai kata kita tahu bahwa umur kita di bumi tinggal 1 atau 2 tahun lagi, apa yang saudara akan lakukan? Membuang waktumu dengan hal-hal yang tidak penting? Atau
mengerjakan hal-hal yang sangat penting dalam hidupmu. Jadi mengacu dari cerita Maria dan Marta, ini pelajaran untuk kita semua. Amin. Ya. Fokus dan prioritas kita yang tepat itu, yang paling penting itu, ya. Sebagai orang Kristen, yang paling penting itu fokus dan prioritas kita adalah Tuhan dan kehendaknya. Tidak bisa ditawar itu. Tidak bisa dinegosiasikan lagi itu. Ya. Kalau fokus kita Tuhan itu penting, yang paling utama, tentunya apa? Pertanyaannya, apakah fokus dan prioritas kita adalah Tuhan? Kalau memang iya, kita harusnya mengambil waktu untuk membaca firman-Nya setiap hari dan berdoa. Sama seperti Maria duduk diam mendengarkan Tuhan. Waktu kita ambil waktu saat teduh, baca firman dan berdoa, apakah itu juga sama seperti Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan? Sama. Kita mendengarkan firman Tuhan, pengajaran Tuhan, dan kita mendoakannya, dan kita melakukannya. Tapi kalau kita bilang kita nggak punya waktu untuk itu, pertanyaannya, apakah betul Tuhan jadi prioritas kita? Kalau kita sering melalaikannya. Kalau sudah ngomong bolong-bolong, kalau sudah ngomong bolong-bolong, pastor, akan terus bolong-bolong. Kalau sudah ngomong, bagaimana kehidupan kamu setiap hari baca firman? Bolong-bolong. Bisa sekali, 2 kali, 3 kali, atau banyak kali. Kalau orang sudah ngomong bolong-bolong, saya sudah pastikan orang itu sebenarnya nggak prioritaskan Tuhan. Padahal dia harus tahu hidup ini itu sehembus nafas kita itu semua dari Tuhan. Apa sih yang mau kita cari? Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita prioritasnya Tuhan, percayalah Tuhan akan kasih hikmat kita untuk menyortir hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain yang penting, yang nggak penting, yang sangat penting. Tuhan kasih kita hikmat. Itu kalau kita fokusnya sama Tuhan. Dan respon kita terhadap tantangan, masalah, bahkan masalah hidup dan mati, itu beda ketika kita prioritaskan Tuhan. Beda. Ya. Emily Griffin katakan gini, people makes time for what matters to them. Orang yang punya waktu terhadap hal-hal yang penting untuk mereka. Orang akan punya waktu terhadap hal-hal yang penting untuk mereka. Seharusnya sebagai orang Kristen kita tahu dan kita punya waktu untuk Tuhan. Karena kita tahu Tuhanlah yang paling penting. Ya. Ada orang pernah bilang gini, nobody is too busy. It's just a matter of priority. Tidak ada orang yang terlalu sibuk, itu hanya tentang apa yang diprioritaskannya. Nggak ada orang yang terlalu sibuk itu. Jadi ingatlah, apa yang jadi fokusnya orang yang produktif, dia jadi orang arif untuk apa? Untuk mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Setiap hari kita harus duduk diam di bawah kaki Tuhan, baca firman, berdoa, baru Tuhan akan kasih engkau hikmat untuk memilah dan memilih hal-hal yang penting yang lain dalam hidupmu. Yang gak penting kau akan mudah untuk singkirkan.
Amin. Nggak ada kan di sini yang mau dibilang orang bebal dan orang bodoh? Ada yang mau disebut bebal dan bodoh? Bilang, kalau kau nggak mau bebal dan bodoh, mengerti kehendak Tuhan. Bilang sama sebelahmu, iya. Tapi kalau nggak ngerti kehendak Tuhan, saudara akan terus, Alkitab akan terus mengingatkan kau bahwa engkau adalah orang yang bebal dan bodoh. Sampai kau betul-betul mau memprioritaskan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Bukankah doa Yesus pada akhirnya di Taman Getsemani, kehendak tuh Bapaknya yang terjadi, betul nggak? Bagaimana dengan doa kita? Bagaimana dengan tindakan kita? Ya. Jadi saya percaya orang yang mau mengerti kehendak Tuhan, lanjut slide-nya, dia pasti mengindahkan firman. Apa yang terjadi sama orang yang mengindahkan firman? Kalau dia mengindahkan firman, maka hidupnya akan diindahkan Tuhan. Loh, nggak percaya saudara? Baca Mazmur 1. Orang yang mengindahkan firman, dia nggak sibuk dengan perkataan manusia. Dia tidak kumpul dengan orang-orang pencemooh. Dia tidak kumpul dengan orang fasik. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Lalu apa? Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya menghasilkan buah. Lihat, perhatikan, produktif artinya, betul tidak? Menghasilkan buah, lalu apa? Tidak layu pada musim kekeringan. Yang terakhir dibilang apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah artinya itu Tuhan mengindahkan kita? Sayangnya orang ingin jadi indah, ingin berhasil, tapi tidak pernah mau mengerti kehendak Tuhan dan memprioritaskan Tuhan. Bagaimana mungkin dengan kekuatan manusia? Tadi kan jelas kita baca Efesus 5. Hari-hari ini jahat. Dan dunia yang jahat, hari-hari yang jahat ingin selalu menghancurkan orang-orang percaya. Ingin mendrag, ingin menarik orang-orang percaya untuk tidak lagi percaya sama Tuhan. Percaya sama teknologi, percayanya dengan kemajuan zaman ini. Udah terbukti kok, negara-negara yang kita ini kan, Indonesia masuk ke Kristenan kan dari barat. Tapi apa yang terjadi sama negara-negara di barat sana? Karena kemajuan teknologi, karena perubahan gaya hidup, tidak lagi mau percaya sungguh-sungguh dengan kebenaran firman Tuhan. Ujungnya nilai-nilai dunia masuk semua ke dalam kehidupan mereka. Saya sangat miris, ada teman-teman sahabat baik saya, hamba Tuhan dari negara-negara barat sana. Dulu waktu pelayanan di Indonesia luar biasa. Tapi sekarang menangis sejadi-jadinya karena sejak mereka pulang kembali ke negaranya, anak-anaknya satu persatu meninggalkan Tuhan. Saya tidak mau itu terjadi sama anak-anak saya. Apa saudara mau seperti itu? Pada generasimu saja kau berhasil menjadi orang-orang yang mempertahankan iman. Tidak, seharusnya generasi demi generasi kita, sampai beribu-ribu keturunan kita, seharusnya sadar, kita terus butuh Tuhan. Kita terus butuh mengerti kehendak Tuhan. Halo? Karena hari-hari ini jahat.
Saudara pikir hari-hari ini jadi lebih baik? Harus digenapi kan? Rasul Paulus katakan hari-hari ini jahat, harus digenapi enggak? Itu kan pernyataan dari roh Tuhan, nubuatan. Apa kita lihat hari-hari ini bangsa-bangsa jadi lebih baik? Bangsa melawan bangsa dibilang hari-hari ini. Sibuk mencari alasan untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Sibuk mengganggu kedaulatan bangsa lain. Halo, nah kita sebagai orang beriman harus siap dengan keadaan itu. Betul tidak? Iya. Kita harus siap dengan keadaan itu. Kita harus menyuarakan suara kebenaran. Ada amin nggak, saudara? Iya. Hari-hari ini jahat, makanya kita harus mengindahkan firman. Apapun yang terjadi di luar sana, kita harus percaya Tuhan punya rencana jauh lebih besar. Orang bangsa-bangsa boleh merekakan hal-hal yang jahat, tapi Tuhan mampu mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita. Amin. Kita harus percaya itu, ya. Nah, jadi yang pertama kita harus ngerti orang yang produktif adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan, tahu mempergunakan waktunya. Itu poin yang kedua. Lanjut poin yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada. Dalam mitologi Yunani ada dua penjelasan tentang waktu. Satu namanya Kronos, satu namanya Kairos. Kronos itulah akar kata dari kronologi, runtutan cerita, kronologi. Nah, Kairos itu sebenarnya nama dewa itu. Saudara pernah search nggak? Kronos itu dewa, dia punya sayap. Dan dia bergerak sangat cepat. Dan dewa ini kepala belakangnya botak. Belakangnya gundul botak, tapi depannya ada jambul. Nah, bagi mitologi Yunani, orang yang bisa nangkap jambulnya dewa Kairos, dia mendapatkan kesempatan terbaik di dalam kehidupannya. Tapi dalam kekristenan, Kairos itu berbicara waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tangkap waktu Tuhan, kau akan dapat kesempatan untuk melihat karya Tuhan dalam hidupmu. Siapa yang percaya walaupun kita jalan di waktu yang kronos, di dalam waktu yang sama, Tuhan punya Kairos untuk hidupmu. Amin. Sebagai orang percaya, kita harus percaya di segala waktu dan musim, Tuhan punya waktu untuk kita. Pergunakan waktu ini, mumpung masih hidup. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bilang sebelahmu, kau masih hidup enggak? Tanya benar-benar, masih hidup enggak? Atau sudah hidup segan mati tak mau? Masih hidup toh? Berarti ada kesempatan enggak? Masih sehat toh? Tanya, belum, masih sehat kan?
Pakai kesempatan ini. Ini kairos Tuhan. Kalau orang Yunani nangkep jambul, kita nangkep tangan Tuhan bergerak. Ada amin? Jangan melewatkan kesempatan, melainkan tangkaplah. Coba Rasul Paulus katakan apa? Aku menanggalkan semua yang di belakangku dan melayangkan pandanganku kepada tujuan. Artinya apa? Dia ingin menangkap tujuan itu. Betul? Tangkap. Saudara sudah mengerti nggak tujuan Tuhan atas hidupmu? Tangkap itu. Apapun profesimu, tangkap. Dan orang yang menangkap kesempatan, waktu, pasti tahu namanya ini, manajemen waktu. Kan pergunakanlah waktu. Berarti ada manajemen waktu. Time manajemennya ada. Ya, pergunakan waktu sebijak mungkin. Ya. Tahu nggak? Waktu itu sekali dia pergi, tidak akan bisa kita minta kembali. Ya. Tidak ada kontrol plus Z plus kontrol plus Y, nggak ada. Kalau sudah lewat dia. Lalu apa? Kalau kita punya manajemen waktu, hilangkan kebiasaan suka menunda-nunda. Saudara yang hari ini menunda-nunda untuk percaya penuh sama Tuhan, jangan tunda lagi. Kita nggak tahu hidup kita ini. Nggak bisa tahu kita. 5 menit keluar dari ruangan ini kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi. Selanjutnya, melatih diri menjadi lebih disiplin, kerja cerdas plus cepat. Hindari tabrakan antara aktivitas dan mempermudah semua urusan. Urusan itu jangan dipersulit, hidup ini sudah sulit. Jangan juga urusan-urusan itu dipersulit. Pak Jokowi aja mempermudah segala urusan, betul nggak? Karena kita ini sudah tercengkram dengan namanya budaya orang-orang generasi sebelumnya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu terjadi di birokrasi pemerintahan kita. Dan saya mau mengatakan, itu harus disingkirkan. Yesus saja nggak mempersulit kita untuk menerima kasih karunia-Nya. Ada dia persulit. Dia cuma minta kita percaya penuh sama dia. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tidak ada yang sulit. Yang sering mempersulit kita itu cuma setan, saudaraku. Iya. Kalau Tuhan tuh nggak ada dia mempersulit. Yang kadang-kadang yang mempersulit kita itu setan dan diri kita sendiri. Tuhan nggak pernah persulit kita. Percayalah, Tuhan nggak pernah persulit kita. Dia penuh kasih dan anugerah. Bahkan orang yang paling buruk keadaannya, Tuhan tidak mau mempersulit orang itu. Pernah saudara baca di Injil, Tuhan mempersulit seseorang yang sedang susah, yang sedang berdosa, yang sedang penuh masalah? Pernah? Enggak. Justru dia mengecam ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mempersulit orang-orang berdosa untuk datang ke Tuhan. Dia mengecam. Saudara, kalau saudara tahu ini waktunya Tuhan, anugerah Tuhan sedang tercurah berlimpah-limpah atas hidupmu. Jangan tunda-tunda apa yang Tuhan sudah mau kasih sama engkau.
keselamatan, kesempatan, hal-hal yang baik yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Jangan tunda-tunda. Kita nggak pernah tahu hidup kita sampai kapan. Saudara mungkin punya pengalaman pribadi lepas pribadi. Saya punya pengalaman pribadi tentang hidup ini hanya seujung rambut pun tidak. Antara hidup dan mati itu kita sekejap aja. Kita pikir kita bakal mati, ternyata tidak. Tapi jangan salah, kita pikir kita bisa hidup, bisa jadi kita mati. Halo? Kan suka-sukanya Tuhan. Jadi selama masih hidup, masih ada kesempatan, mari kita jadi, terakhir, mari jadi apa? Mari jadilah anak Tuhan yang produktif. Hiduplah dengan bijaksana dan pergunakanlah waktu yang ada.